Selamat pagi kepada seluruh rekan-rekan agent yang sudah bergabung dalam acara Pra Product Knowledge The Cemandi by Goskolen. Selamat pagi kepada seluruh rekan-rekan agent dari Propnex, dari Xavier Marks, dari Ray White, dan juga dari Sieto. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga berkat dari Tuhan. Senang sekali tepat di hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 kita akan segera meluncurkan dan juga mengenalkan produk The Cemandi dari Goskolen. Nah, Bapak Ibu seluruh rekan-rekan dari agent yang sudah bergabung, The Cemandi adalah produk yang akan segera diluncurkan oleh Goskolen. Nah, sebelum kami mengenalkan siapa itu Goskolen, terlebih dahulu akan kami kenalkan company profile dari Gosko Group. Gosko Group didirikan sekitar 20 tahun yang lalu dengan konsep perusahaan keluarga swasta yang dikelola dengan profesional sehingga dapat bertahan terus untuk masa yang berkelanjutan. Gosko sebagai holding terbagi menjadi 3 sektor industri, yaitu sektor industri perkebunan dengan holding Gosko Plantations, sektor industri keuangan dengan holding Gosko Capital, sektor industri properti dengan holding Gosko Land. Gosko Plantations didirikan sekitar 20 tahun yang lalu, berawal dari satu kebun di Sumatera Selatan dengan luas 4.000 hektar, yang kemudian berkembang ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Tahun 2008, Gosko Plantations menjadi perusahaan terbuka, dan pada akhirnya sampai tertanam sekitar 45.000 hektar dengan land bank lebih dari 100.000 hektar. Gosko Capital didirikan tahun 1990. Kami memiliki bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Bank kami bernama Bank Yuda Bakti yang fokus awalnya untuk memberikan dana pinjaman pensiunan tentara ataupun anggota-anggota dari kepolisian. Tahun 1998, di saat krisis moneter, Bank Yuda Bakti tetap bertahan dan mendapat predikat bank klasifikasi A. Tahun 2001, Bank Yuda Bakti membuka kantor cabang di Jawa dan Sumatera. Tahun 2015, Bank Yuda Bakti menjadi perusahaan terbuka. Tahun 2019, Bank Yuda Bakti bertransformasi ke bank digital dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai bank digital yang pertama di Indonesia. Sehingga di tahun 2020, Bank Yuda Bakti menjadi bank buku 2 dengan setoran modal lebih dari 1 triliun. Di saat yang sama, Bank Yuda Bakti bertransformasi menjadi Bank Newcomers. Fokus dari Bank Newcomers adalah menjadi bank modern dan bank digital dengan target kaum milenial dan konsumen secara umum. Kantor pusat di Gedung Gosko, Jakarta, dengan kantor cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Gosko Land didirikan sekitar 15 tahun yang lalu. Lebih banyak fokus dalam mengumpulkan land bank. Baru pada tahun 2016, mulai mendevelop sebagian kecil dari land bank-nya. Membangun gedung perkantoran di Jakarta, yang juga sebagai kantor pusat Bank Newcomers dan juga kantor Gosko, kemudian membangun kantor dan pergudangan, serta perumahan-perumahan yang untuk saat ini, semua lokasinya berada di Pulau Jawa. Dengan fokus pada 3 sektor industri tersebut, Gosko Group percaya bahwa Gosko akan dapat membuat masa depan yang lebih baik untuk semuanya. Gosko for a better future. Baik, Bapak Ibu, itu tadi adalah video profile dari Gosko Group. Jadi sudah jelas siapa itu Gosko Group dan di mana siapa itu Goskolen. Di mana Goskolen adalah salah satu sektor industri yang digeluti oleh Gosko Group. Dan di sini sudah hadir di hadapan saya Bapak Daniel Lianto. Akan saya kenalkan kepada Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent yang sudah bergabung. Selamat pagi Bapak Daniel.
pagi Pak Adit. Ya, Bapak Ibu, jadi sudah hadir di depan saya ada Bapak Daniel Lianto selaku direksi dari Gosco Group. Nah, mungkin saya juga ingin bertanya langsung kepada Bapak Daniel. Pak Daniel, kalau tadi sebetulnya kita sudah memutarkan video profil dari Gosco Group. Kira-kira boleh Pak diceritakan secara langsung dan dengan singkat, kira-kira siapa sih Gosco Group itu Pak? Oke, terima kasih Pak Adit. Selamat pagi kepada seluruh rekan-rekan agent dari Propnex, Savermas, Rewide, dan Sieto. Kami sangat senang sekali pagi hari ini, di hari yang cerah ini kami boleh mengadakan pra-product knowledge untuk The Cemandi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan agent, koordinator dan juga lead agent yang sudah mensupport kami dalam peluncuran The Juanda dan juga pemilihan unit pada bulan Desember yang lalu. Kami juga akan tampilkan beberapa update progress yang sedang kami bangun di The Juanda. Kami saat ini sedang membangun show unit untuk tipe Alto, Vivo, dan Caso. Di samping itu juga Gate The Juanda sedang dalam proses pembangunan. Saat ini di lapangan sedang bekerja 3 kontraktor yang sedang membangun unit-unit yang telah Bapak Ibu pesan di The Juanda. Seluruh bangunan The Juanda selalu mengedepankan quality design, quality living, quality building, dan juga quality life. Seperti yang Bapak Ibu tadi sudah saksikan dalam tayangan video company profile Gosco Group, ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Tetapi dalam dunia bisnis kita juga mengenal tak kenal maka tak percaya. Gosco Group di dalamnya ada 3 sektor industri yang terbagi dalam 3 holding company, yaitu yang pertama di sektor industri perkebunan dengan holding company-nya Gosco Plantation. Yang kedua adalah di sektor industri keuangan dengan holding company Gosco Capital. Dan yang ketiga di sektor industri properti dengan holding company Gosco Land. Selama 20 tahun ini, Gosco Land banyak menabung untuk land bank. Proyek pertama Gosco Land adalah pembangunan gedung perkantoran di Jakarta yang digunakan untuk kantor Gosco Group dan juga Bank Neo Commerce. Proyek berikutnya adalah pembangunan perkantoran dan pergudangan di selatan Surabaya. Nah, untuk proyek perumahan yang pertama adalah The Juanda yang sudah Bapak Ibu ketahui bersama. Kita sudah sukses meluncurkannya pada bulan Desember yang lalu. Bangunan-bangunan Gosco Land bercirikan bangunan yang modern, berkualitas, dan simple, tapi juga elegan. Kami yakin bahwa simple is beautiful. Dengan desain bangunan yang selalu memperhatikan detail dan kesempurnaan. Wah, jadi Bapak Ibu, itu sejarah singkat yang disampaikan secara langsung oleh Bapak Daniel di hadapan kita semuanya. Baik, artinya bahwa Gosco Land sudah meluncurkan The Juanda ya Bapak, dan juga sudah sukses terjual. Dan saat ini telah hadir proyek yang akan kita siapkan, yaitu The Cemandi. Nah, mungkin juga secara singkat Pak Daniel, rekan-rekan agent yang sudah bergabung ingin mengetahui seperti apa sih Pak The Cemandi itu, dan juga mungkin konsep apa yang akan ditawarkan oleh The Cemandi pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Daniel. Silahkan Pak. Jadi setelah sukses dengan peluncuran The Juanda, Gosco Land kembali akan meluncurkan proyek perumahan keduanya di Sidoarjo, yaitu The Cemandi. The Cemandi akan dibangun dengan konsep The Botanical Living, di mana Cemandi akan menggabungkan kehidupan urban modern dengan atmosfer yang alami melalui tumbuhan botanika, serta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap melalui ruang terbuka hijau. Gaya hidup yang sehat
menjadi ciri bagi keluarga yang akan tinggal di perumahan The Cemandi. Begitu, Pak. Jadi sepertinya kalau saya tadi melihat ya Pak Daniel sudah menjelaskan The Cemandi itu adalah hunian yang berkonsep botanical living, begitu ya Pak? Betul. Pasti rekan-rekan agent yang ada di rumah juga penasaran. Botanical living ini saya terus terang selama saya sebagai pemandu acara memegang developer baru kali ini meluncurkan project yang mengusung konsep botanikal. Mungkin secara detail dan jelasnya langsung saja akan kita tampilkan video dari The Cemandi. Wah, menarik sekali kalau saya melihat tampilan video yang tadi. Tentunya Bapak Ibu di rumah juga sudah tidak sabar menanti kehadiran The Cemandi ini, konsepnya semenarik itu tadi. Nah, di mana pada pagi hari ini juga saya sudah ada di depan saya secara langsung, yaitu ada Bapak Andi Suwanda selaku Prinsipal Rebate Diponegoro. Selamat pagi Pak Andi. Pagi, Pak. Apa kabarnya Pak? Baik. Luar biasa. Dan juga saya harus mengenalkan satu wanita cantik yang sudah hadir juga di tengah kita. Ada Ibu Michelle selaku Prinsipal dari Sieto. Selamat pagi Bu Michelle. Selamat pagi Pak. Sehat ya Ibu? Sehat luar biasa. Baik. Bapak Ibu, seluruh rekan-rekan agent yang sudah bergabung dalam online product knowledge The Cemandi ini, dua prinsipal yang sudah hadir di hadapan saya adalah orang-orang hebat yang akan membantu menginformasikan secara jelas dan juga detailnya seperti apa The Cemandi itu. Nah, mungkin saya langsung saja ke Pak Andi. Pak Andi, kalau tadi kita sudah melihat videonya dari The Cemandi, Pak. Tapi kita harus juga mengenal Pak Andi sudah sejauh mana bekerja sama atau berkenalan atau membangun bisnis bersama Guskolen. Nah, kira-kira boleh Pak disampaikan kepada rekan-rekan agent yang sudah bergabung, berapa lama Pak Andi menjalin kerjasama dengan Guskolen, Pak? Saya bekerja sama kurang lebih plus minus 5 tahun ya Pak ya. Oke. Dan memang kesan saya mengenai Gusko adalah komitmen yang tinggi di dalam hal delivery. Ya. Terus kemudian mengenai kualitas produk juga. Oke. Karena Gusko itu selalu menghadirkan kualitas produk beyond expectation, Pak. Jadi contoh gudang yang tadi Pak Daniel bilang, itu kalau kita ngelihat ke gudang itu, seolah-olah itu bukan kompleks pergudangan, tetapi lebih tepatnya kompleks perkantoran. Jadi sangat luar biasa sekali di dalam membangun proyek. Jadi Bapak Ibu seperti itu tadi ya mungkin yang sudah dijelaskan Pak Andi. Nah, berarti Pak Andi sudah 5 tahun sudah cukup lama ya Pak mengenal dari Guskolen, Pak. Betul. Artinya kalau misalkan Pak Andi sebentar lagi ingin segera melaunching produk The Cemandi, kita optimis untuk bisa memasarkan The Cemandi dengan baik ya Pak ya. Betul. Baik. Pak Andi, mungkin juga ini saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai The Cemandi, Pak. Kira-kira ini rekan-rekan agent yang sudah bergabung dari sisi marketing atau dari sisi agent, Pak. Opportunity apa, Pak, yang kira-kira akan ditawarkan nantinya oleh The Cemandi, Pak Andi? Jadi kawasan ini, Cemandi, seperti yang teman-teman pada ketahui, bahwa sebetulnya di dalam
setahun 2 tahun terakhir banyak developer yang melaunching daerah itu, Pak. Oke. Dengan adanya banyak developer yang launching daerah itu, artinya daerah itu akan berkembang Ya, betul. dibandingkan hanya segelintir saja. Nah, terus kemudian dengan pengalaman Gosco yang sekian lama dan juga dihadirkan dengan sebuah konsep yang kita sebut dengan New Living, Iya. itu akan membuat proyek ini outstanding di kawasan Cemandi. Iya. Nanti seperti yang teman-teman akan tahu bahwa tidak hanya menampilkan sebuah produk yang harga terjangkau, tetapi juga dengan lingkungan yang sangat enak untuk ditinggali, Pak. Oke. Jadi tentunya The Cemandi sangat menarik sekali sebagai sebuah opportunity baru untuk kita kembangkan di daerah sana ya Pak ya. Betul sekali, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu kepada seluruh rekan-rekan agent, nanti kalau misalkan Anda semakin penasaran opportunity apa saja, nanti juga masih akan dilanjutkan oleh Ibu Michelle yang sudah hadir di sebelah saya. Kalau tadi opportunity sudah disampaikan oleh Bapak Andi. Nah, saya juga ingin bertanya Pak, selain opportunity, apa saja yang harus diperhatikan di dalam memilih hunian atau khususnya rumah tinggal Pak? Oke, jadi untuk hunian itu yang penting yang pertama menurut saya adalah lokasi. Oke. Terus yang kedua adalah developernya siapa, Pak? Oke. Karena dengan developer yang punya komitmen yang tinggi, artinya delivery-nya pasti on time. Yang kedua, legalitasnya juga jelas, Pak. Karena sekarang banyak developer delivery-nya nggak on time. Oke. Legalitas juga nggak jelas. Oke. Nah, perlu sekali karena menurut saya ini rumah ini kan merupakan salah satu aset kita yang terbesar. Jadi jangan main-main di dalam pembelian rumah, apalagi rumah pertama kita, Pak. Ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati memilih produk yang tepat. Oke. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi Bapak Ibu tadi ya kalau kita memilih hunian harus memperhatikan lokasi, siapa developer, dan juga tentunya komitmennya sejauh ini seperti apa. Nah, saya juga akan bergeser ke Bu Michelle. Bu Michelle, ini Bu Michelle sangat kita nanti juga untuk bisa memberikan sumbangsih kepada persiapan untuk kita luncurkan The Cemandi ya Bu. Kalau tadi Pak Andi juga sudah menginformasikan terkait lokasi. Nah, mungkin saya ingin menanyakan lebih detail terkait lokasi itu berada di daerah Cemandi yang sisi mana, Bu? Mungkin jalan apa? Kemudian ada akses-aksesnya mana? Mungkin bisa dibantu dijelaskan, Bu Michelle. Jadi di Cemandi ini kita posisi berada di 0 Jalan Raya Kalanganyar ya. Sekali lagi 0 Raya Kalanganyar. Dari Raya Kalanganyar kita akan membuat jembatan dan langsung akses ke The Cemandi. Oke. Jadi untuk menuju ke The Cemandi kita ada 3 akses. Yaitu satu akses adalah dari Raya Mer. Itu 15 menit dari Raya Mer. Yang nantinya akan ada Jalan Ower di sana. Setelah itu ada satu akses lagi adalah 10 menit dari Raya Juanda. Oke. Jadi kalau kita dari Raya Juanda Terminal 2 ya, kita akan ketemu pom bensin, kita putar balik, belok kiri, ketemu Jalan Garuda. Oke. Di sana ada Pasar Betro. Pasar Betro kita belok kiri. Dari sana kurang lebih 5 menit udah ketemu Jalan Raya Kalanganyar. Oke. Disitulah di Cemandi. Jadi sekali lagi ya, ada di Jalan Raya Kalanganyar. Jadi bukan di dalam ya. Yang ketiga kita bisa mengakses dari Raya Buduran. Itu adalah 17 menit. Oke. Jadi kalau kita ketemu restoran Aloha, kita maju ketemu depo bangunan, maju lagi kita akan ketemu perempatan Gedangan. Oke. Belok kiri dari sana kurang lebih 10 menit lurus aja sebelah kiri posisinya. Jadi posisinya gampang sekali diakses. Baik. Jadi lokasinya itu tadi Bu Yes, ya, betul. sangat strategis, Ya. dapat diakses dari 3 area yang akan menjadi poin pertumbuhan ekonomi juga tentunya, yaitu dari Mer tadi ya Bu Michelle ya. Kemudian ada juga dari Jalan Raya Juanda, serta ada juga yang dari Jalan Raya Gedangan atau Buduran, begitu ya Bu. Betul. Kalau kita The Cemandi sudah memiliki lokasi strategis Bu Michelle,
kita juga ingin tahu fasilitas apa yang kira-kira akan diberikan The Cemandi kepada calon penghuni nantinya, Bu. Jadi kita di sana ada fasilitas komersial area ya, yang mana di sana akan ada minimarket, multifunction hall, dan lain-lain. Food plaza, botanic walk, outdoor gym, reflexology park, kita juga ada jogging track, wall climbing, children playground, basketball, court 3-on-3 ya, dan tempat ibadah. Oh ya Pak, tadi saya lupa menyampaikan adalah lokasi strategis kita itu adalah 1 menit dari Jalan Oer. Oke. Terus 6 menit dari Pasar Betro. 15 menit dari Terminal Juanda. Juga dekat dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga. Baik yang Waru ataupun Pondok Chandra. Dan juga 25 menit dari Terminal Juanda 1, Lotte Grosir, UPN, pintu tol Tambak Sumur dan pintu tol Waru. Serta 30 menit dari Royal Plaza. Jadi lokasi ini sangat cocok untuk investasi ya. Betul. Yang mana pada saat kita berinvestasi satu properti, yang paling penting adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Betul. Ya. Jadi dari tiga ini, The Cemandi sangat masuk. Setelah itu kita baru melihat siapakah pengembangnya dan bagaimana legalitasnya. Tapi secara investasi, The Cemandi sangat masuk ya, lokasi, lokasi, dan lokasi. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu kira-kira yang sudah disampaikan oleh Pak Andi dan juga Bu Michelle, bahwa di dalam memilih hunian, sekali lagi kita harus memperhatikan opportunity apa yang sekiranya akan berkembang di daerah The Cemandi. Itu sangat-sangat penting karena kalau tadi disampaikan oleh Pak Andi, di mana The Cemandi menawarkan konsep kawasan yang sangat cantik, yaitu dengan menghadirkan konsep botanical living. Itu perlu dicatat, di mana sepertinya di daerah Cemandi baru ini juga saya mendengar bahwa konsep yang dikembangkan oleh Goskolen yaitu konsep dengan botanical living. Yang kedua juga tadi berbicara mengenai lokasi, sekali lagi lokasi tepat berada di 0 Jalan Raya Kalanganyar. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekiranya rumahnya di daerah Juanda itu mungkin dari Jalan Raya Juanda, Bapak lurus nanti Bapak Ibu bisa putar balik, melewati Pasar Betro, kemudian nanti belok ke kiri 5 menit dari Pasar Betro, Bapak Ibu sudah langsung menjumpai titik lokasi The Cemandi. Atau juga mungkin melewati Jalan Mer atau yang akan nanti dikembangkan OR, itu juga hanya 1 menit dari OR, serta kurang lebih sekitar 10 menit dari Jalan Raya Gedangan. Serta bukan hanya itu, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Michelle terkait fasilitas. Nah, ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit lagi fasilitas apa saja yang akan diberikan oleh The Cemandi. Untuk fasilitas yang akan ditawarkan oleh The Cemandi, yaitu adalah komersial area, di mana meliputi ada minimarket, multifunction hall, dan juga banyak sekali area-area komersial yang nanti akan diberikan oleh The Cemandi. Selain itu juga akan ada food plaza, ada botanical walk. Jadi ketika kita bisa jalan-jalan, kita akan bisa melihat botanical walk yang ditawarkan atau diciptakan oleh Goskolen di hunian Project The Cemandi ini. Selain itu juga akan ada outdoor gym, kemudian ada reflexology park, serta ada jogging track. Tidak lupa juga area fasilitas olahraga, yaitu ada basketball, dan serta tidak lupa kita sediakan juga fasilitas tempat ibadah. Nah, kalau itu tadi adalah keunggulan, opportunity, dan juga fasilitas. Di sini saya akan melanjutkan ke keunggulan-keunggulan dari The Cemandi berikutnya. Dan di sini kita akan mengenalkan tipe-tipe unit, kemudian ada berapa kamar yang akan diberikan di dalam hunian The Cemandi. Sudah bergabung di hadapan saya Bapak Lukianto selaku CEO Propnex Indonesia. Selamat pagi Pak Luki, apa kabar Pak? Ya, Pak Luki ini adalah CEO dari Propnex Indonesia, di mana beliau akan menyampaikan secara langsung mengenai berapa banyak tipe yang akan ditawarkan oleh The Cemandi, kemudian mungkin kamarnya ada berapa, dan juga komersial area yang seperti apa Pak nanti. Nah, selain ada Pak
Lukianto, sudah ada juga di hadapan saya Bapak Edmund selaku Project Manager Software Max Chandra Nyoto. Selamat pagi Pak Edmund. Halo, selamat pagi. Sehat ya Pak? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Jadi kita semua tentunya harus selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa meluncurkan dan juga memasarkan The Cemandi ini dengan baik begitu. Baik, kembali ke Pak Luki ya Pak. Tadi tipe apa saja Pak yang akan diluncurkan oleh Goskolen dalam proyek The Cemandi ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada seluruh rekan-rekan agent yang sudah bergabung dalam PRAPK online ini Pak. Oke, The Cemandi kali ini menghadirkan dua macam tipe rumah dan satu tipe shop house. Namun yang kita fokuskan pada hari ini adalah rumah. Dan rumah yang dihadirkan di sini menurut saya adalah rumah yang sangat spesial karena harganya sangat terjangkau sekali. Ditambah lagi desain yang sangat cantik persembahan oleh arsitek ternama di Indonesia, yaitu Bapak Benny Gunawan dan rekan. Yang kita tahu bahwa di Surabaya ini Pak Benny memiliki background history dari segala macam arsitekturnya sangat diminati oleh semua orang. Nah, pada umumnya Pak Benny membangun rumah-rumah luxury di Surabaya. Namun permintaan oleh Goskolen, Pak Benny mendesain The Cemandi yang sangat cantik dengan harga cuman ya mungkin nanti Edmund akan menjelaskan harganya. Jadi harganya sangat terjangkau sekali. Kita ada dua tipe rumah, yaitu tipe yang pertama adalah tipe rumah 2 lantai. Kita ada dua, ini mungkin bisa dilihat dulu, kita ke slide yang sebelumnya. Kita bisa lihat dulu kurang lebih surrounding area di The Cemandi yang tadi Bapak bilang ada konsep botanical garden dan lain sebagainya. Bisa dilihat di slide bahwa sangat cantik sekali desain arsitekturnya, desain landscape-nya. Bahkan ROW yang diberikan di The Cemandi pun juga cukup manusiawi sekali ya. Karena rata-rata kalau developer dengan kondisi harga di bawah 500 juta, rata-rata ROW yang diberikan adalah sangat sempit. Mungkin 5-6 meter, tapi The Cemandi memberikan 8-12 meter. Jadi menurut saya sangat ideal dan mewah sekali untuk kawasan tersebut. Next. Kita juga desain arsitektur kita selain dari Pak Benny Gunawan, kita juga ada dari putra dari Pak Benny yang saat ini sangat futuristik konsepnya, yaitu adalah Pak Giovanni. Masih muda, bahkan mungkin jauh lebih muda dari saya, tapi arsitektur stylenya sangat futuristik dan keren sekali, cocok sekali untuk anak-anak muda lah. Ya. Nah ini yang salah satu contoh rumah tipe 1 lantai, desainnya sangat cantik, American style. Ya, ini layoutnya. Kita 2 kamar tidur, ya dengan ada 1 carport. Jadi teman-teman, rumah murah bukan berarti rumah yang tidak bisa dipergunakan, tapi sangat efisiensi sekali, nyaman. Bahkan kamar tidurnya ukurannya pun juga sangat manusiawi sekali menurut saya. Ini yang tipe 1 lantai. Next kita ada yang juga tipe 2 lantai. Apabila pasangan yang sudah memiliki keluarga, anak, ya, jadi kita nggak perlu bingung. Atau mungkin memiliki orang tua, ya, yang mereka tidak bisa naik ke lantai 2. Jadi mereka bisa tinggal di lantai 1. Karena di lantai 1 kami ada 1 kamar tidur dengan 2 kamar tidur lagi ada di atas di lantai 2. Jadi nyaman, efisien, dan juga tentunya harganya. Ya. Itu yang menurut saya patut digarisbawahi adalah harga murah, bukan berarti murahan. Kualitasnya sangat bagus. Bahkan desain arsitektur yang dipersembahkan oleh Gosko juga bukan dari desainer sembarangan. Desainernya juga dari desainer top di Indonesia. Lokasi yang tadi sudah Bu Michelle jelaskan sangat bagus. Jadi menurut saya this is the best investment untuk awal 2021. Baik. Jadi Bapak Ibu itu tadi dijelaskan oleh Pak Luki kalau tipe unit ada 2 ya Pak ya. Betul. Itu perlu diperhatikan, kita memiliki unit dengan 1 lantai dan juga 2 lantai. Di mana 1 lantai menghadirkan 2 kamar ya Pak Luki tadi ya. Dan juga untuk 2 lantai itu akan dibangun dengan 3 kamar tidur. Nah, mungkin saya akan bergeser sedikit ke Pak Edmund nih Pak Luki. Pak Edmund, kalau tadi kita melihat dari awal hingga akhir, ini sepertinya kita berbicara mengenai produk, keunggulan, keistimewaan, dan juga hingga tipe unit sudah siap kita wujudkan di hadapan seluruh rekan-rekan agent. Nah, Pak Edmund, kalau rekan-rekan agent ini tahu produk, tahu ini,
tahu keunggulan itu sudah pasti rekan-rekan agent sangat luar biasa. Nah, ini saya ingin mengulik sedikit Pak Edmund. Kira-kira pada saat promo launching, karena kan kita ini akan launching kan Pak Edmund, begitu ya kira-kira Pak Edmund. Bisa dijelaskan mengenai informasi promo-promo apa saja yang akan ditawarkan pada saat launching The Cemandi nanti Pak? Oke. Jadi tadi kita ngomongin tentang harga dulu ya. Iya, Mungkin banyak betul. banget nih penasaran pasti kan Oke, Pak. tentang Iya. harga. Jadi harga kita start ini dari 398 juta. Oke. 398 juta itu sudah dapat rumah. Lalu juga dapat promonya kita ada free PPATP. Oke. Lalu ada free sama free ACB. Oke. Lalu juga ada free tandon. Lalu juga ada free pompa. Oke. Nah, PPATP kan kita sudah tahu ya, sudah sekitar 5% dari harga. Oke. Lalu juga ada, selain itu juga, kita juga ada subsidi DP, Oke. itu 5%. Wow. Jadi, klien subsidi DP itu sudah 5%, padahal kan DP sekitar 10% nanti perkiraan. Betul, betul. Jadi cuma bayar 5% doang. Gitu, itu menarik banget sih. Itu sepertinya saya juga akan investasi deh Pak. Kira-kira nanti kalau P saya sudah siap Pak, ini Pak ya. Oke. Jadi itu tadi itu bukan hanya menarik tapi tentunya sangat-sangat murah Pak. Benar. Nah, tapi kalau tadi saya bukan hanya murah, kira-kira Pak cara bayar yang ditawarkan itu seperti apa Pak? Nanti pada dengan harga sekian itu 398 tadi ya Pak. Itu cara bayarnya atau mungkin ada estimasi cara bayar lain? Oke, Seperti jadi apa Pak Edmund? nanti perkiraan bakalan ada 3 cara bayar. Oke. Pertama itu adalah cash keras. Cash keras ini berarti harus 1 bulan tuh harus lunas ya, Oke. cash keras. Lalu kedua itu ada cara bayarnya in-house. Itu jadi dari harga nanti dibagi 12 kali. Oke. Di breakdown 12 kali. Lalu cara bayar ketiga adalah KPR. Dengan uang muka cuma 10%. Oke. Ya kan? Itu dicicil 12 kali dan sudah disubsidi uang muka 5%. Jadi ibaratnya cuma bayar 5% dicicil 12 kali. Cicilannya jadi 5% dibayar cuma 6 kali doang. Cicilannya jatuhnya sekitar 2 juta. Bukan 2 jutaan, 2 juta doang. Murah banget nih. Jadi cuma 2 juta ya Pak? Benar, 2 juta. Nah, untuk seluruh rekan-rekan agent yang ada di rumah, perlu dicatat ini Pak Edmund ya yang bilang ya. Jadi harga kita cuma 2 juta, bukan 2 jutaan. Karena kalau biasanya kita berbicara 2 jutaan, pasti 2 juta lebih, begitu ya kan Benar. Pak? Tapi kalau 2 juta artinya pasti ya maksimalnya di 2 juta, begitu Pak? Oke, cicilannya cuma 2 jutaan, hanya 6 kali bisa langsung proses KPR. 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 Ini murah Pak. Berarti hitungannya kurang lebih 12 juta, saya DP 12 juta, sudah bisa langsung punya rumah, begitu ya Pak? Tambah NUP 5 juta dan uang tanda jadi 5 Oh juta. baik, siap. Oke. Ini satu lagi Pak, kira-kira untuk bookingnya Pak, ini juga tentunya pasti akan ditanyakan sebelum saya mengakhiri bersama Pak Edmund nih ya. Kira-kira berapa Pak Edmund untuk nominal booking unitnya di The Cemandi Pak? NUP-nya cuma 5 juta. 5 juta. Benar. Oke. Jadi ini sudah lengkap banget ya. Tadi sudah dibilangin kan untuk lokasi, untuk fasilitas, harganya juga murah Oke. ya kan. Lalu klien happy, agent juga happy nih. Betul, betul. Gitu. Jadi booking 5 juta refundable ya Pak? Full refundable. Full refundable. Jadi Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent yang ada di rumah, jadi untuk booking unitnya atau NUP-nya itu hanya 5 juta full refundable. Nah, nanti untuk booking bisa langsung menghubungi seluruh lead masing-masing agent, begitu ya Pak Edwin ya? Oke. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Lucky dan juga Pak Edmund, di mana tadi sudah menjelaskan semua terkait unit tadi, kemudian komisi dan juga BLT. Mudah-mudahan kita siap menjual habis The Cemandi, begitu ya Pak ya? Baik, terima kasih kepada Pak Lucky dan juga Pak Edmund. Kepada seluruh rekan-rekan agent jangan kemana-mana dulu karena kita masih akan menampilkan tayangan dan juga legalitas dari The Cemandi. Boleh mungkin kita tampilkan sertifikat bukti bahwa legalitas dari The Cemandi ini adalah aman, ya. Dan juga kita akan membuka sesi tanya jawab karena ternyata sudah banyak sekali beberapa chat yang masuk yang sudah ada di dalam kolom chat. Ini saya akan membacakan
untuk kita bisa dengarkan dan saksikan bersama-sama. Karena kita hanya akan menjawab 8 pertanyaan saja. Karena kita juga terkait durasi, jadi kita hanya akan menyampaikan atau menanyakan 8 pertanyaan saja. Jadi nanti Bapak Ibu seluruh rekan-rekan bisa bersiap. Nah, ini terkait sertifikat. Sertifikatnya untuk The Cemandi sudah dipastikan adalah HGB murni, yang dimana nanti Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent apabila ada customer yang bertanya kira-kira sertifikatnya gimana, apakah sudah bisa SHM dan lain sebagainya. Untuk pada saat nanti proses pemilihan unit, sertifikat yang sudah diberikan kepada customer adalah SHGB murni. Jadi untuk ditingkatkan ke SHM itu sangat mudah, hanya biaya estimasi mungkin sekitar 2-3 juta itu sudah bisa memiliki sertifikat SHM, begitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir terkait legalitas, sudah bisa kami pastikan Goskolen menghadirkan hunian dengan legalitas yang sangat aman. Oke, ini sudah ada 8 pertanyaan yang masuk. Untuk itu langsung saja akan saya tanyakan 8 pertanyaan ini yang akan dijawab secara langsung oleh Bapak Daniel yang sudah bergabung bersama saya. Nah, ini pertanyaan pertamanya, yaitu yang sudah masuk ini. Pertama adalah kapan kira-kira bisa serah terima unit. Nah, Pak Daniel, ini ada pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah kita kumpulkan dari kolom chat. Pertanyaan pertama, kapan Pak kira-kira unit siap untuk diserah terimakan? Boleh dibantu dijawab Pak Daniel? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kita akan serah terima unit itu 12 bulan setelah pemilihan unit. Jadi kita pastikan 12 bulan setelah pemilihan unit serah terima akan dijalankan. Oke, jadi 12 bulan sudah dipastikan kita bisa melakukan serah terima unit. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang kedua, yaitu adalah area Cemandi ini daerah banjir atau tidak. Nah, ini sepertinya saya harus menanyakan kepada Bapak Andi karena beliau ahlinya dari lingkungan Cemandi begitu. Pak Andi, ini pertanyaannya penting loh Pak, karena saya kalau memilih rumah juga pasti akan menanyakan banjir nggak sih daerah tersebut gitu. Boleh Pak Andi dibantu dijelaskan Cemandi banjir atau tidaknya Pak? Oke, ini masalah banjir itu memang sekarang itu menjadi main concern Pak. Betul. Buat orang-orang yang memang pengen beli properti. Masalahnya banjir atau tidak. Memang kan sekarang ini sudah isu banjir itu di mana-mana, Semarang, Jakarta dan sebagainya. Nah, tetapi kita memang dalam 2 tahun ini Pak, kita juga banyak menjual di daerah Cemandi. Dan pertanyaan ini bolak-balik ditanyakan oleh user ataupun agent. Dan saya pastikan saya bisa menjawab bahwa area itu tidak banjir. Jadi aman, tidak ada banjir Pak. Kira-kira aman dan tidak banjir ya Pak? Tidak banjir. Siap. Ini jadi Bapak Ibu kalau tadi ditanya banjir atau tidak, dipastikan area tidak pernah banjir gitu ya. Ini juga sudah masuk pertanyaan ketiga. Ini pertanyaannya sebetulnya memang agak ngeri-ngeri sedap begitu Pak. Saya yang membacakan ya, tapi tidak apa-apa, sudah ada ahli-ahli yang sudah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Pak Edmund nih, ini pertanyaan yang sangat penting Pak, karena rekan-rekan agent ini sangat semangat untuk menjual Cemandi sepertinya. Kapan kira-kira jadwal cairnya komisi dan BLT? Nah tadi sebetulnya Pak Edmund sudah menjelaskan, tapi nggak apa-apa, ini ada pertanyaan lagi Pak, boleh dibantu dijelaskan sekali lagi Pak Edmund, silahkan. Untuk BLT cair setelah uang muka DP lunas. Jadi kalau misal dia kan 6 bulan nih, jadi langsung DP langsung lunas. Untuk komisi itu cair saat proses akad kredit. Begitu. Oke, nah sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi untuk BLT cair pada saat DP lunas dan komisi akan cair pada saat proses akad kredit. Pertanyaan berikutnya, ini saya sudah membacakan 4 pertanyaan sebentar lagi, masih ada sisa 4 pertanyaan yang akan saya bacakan. Ini pertanyaan yang, ini juga saya harus bertanya kepada Pak Daniel yang pemangku hajat ini soalnya. Kapan Pak jadwal pemilihan unit The Cemandi? Nah, kapan Pak Daniel kira-kira pemilihan unit ini Pak?
Ini hebat Pak yang tanya, karena kita baru mau launching sudah ada pertanyaan pilih unit Pak. Ya, jadi kita rencanakan ya pemilihan unit ini akan dilaksanakan sekitar awal bulan April ini. Jadi ayo kepada lead agent, koordinator, kerahkan semua agentmu untuk segera memberikan NUP. Nah, NUP kita nanti akan didesain secara online. Nah, sementara masih kita siapkan, bolehlah rekan-rekan untuk memberikan NUP itu kepada rekening dari kantor agent masing-masing. Jadi ayo kita segerakan sold out-kan The Cemandi. Baik, terima kasih Pak Daniel. Sudah jelas. Nah, satu lagi Pak ya, tadi sudah jelaskan bahwa NUP 5 juta itu adalah full refund. 5 juta full refund. Ini menarik Pak. Ya. 5 juta full refund loh ya. Jadi pertanyaannya kapan pemilihan unit? Pemilihan unit sekitar awal April. NUP-nya 5 juta full refundable. Cocok. Ini sangat cocok sekali untuk generasi-generasi muda yang mungkin seperti saya Pak Daniel ya kan. Ini baru mau mulai investasi rumah, memilih The Cemandi tidak akan salah pilih begitu ya Pak. Oke. Pertanyaan kelima Pak Daniel, ini masih kepada Pak Daniel ya. Kalau tadi Pak Luki sudah menjelaskan terkait komersial area Pak. Ini pertanyaannya juga sangat baik dan menarik karena kapan ruko dipasarkan, kemudian kapan akan dibuka dan juga pemilihan unit ruko. Hebat loh ini beneran karena ruko belum dipasarkan. Ini sudah ada pertanyaan Pak. Ini rekan-rekan agent memang sangat semangat sepertinya menantikan project The Cemandi. Boleh Pak Daniel bisa diinformasikan kapan ruko kira-kira akan dipasarkan dan open NUP serta pemilihan unitnya kapan? Lengkap Pak, ini pertanyaannya Pak. Silakan Pak Daniel. Jadi oke, baik pertanyaannya. Jadi begini, dalam satu komplek perumahan itu memang terintegrasi antara rumah dan ruko. Ya. Tapi kami punya konsep bahwa ruko ini adalah unit komersial, bisnis. Dia tidak akan laku kalau tidak ada yang beli. Nah, jadi kita konsepnya adalah kita penuhin dulu rumah-rumah itu. Kalau sudah ada penghuninya, baru ruko kita buka. Nah, dan satu lagi kita ingin bahwa end user kita adalah pembeli. End user itu adalah pembeli langsung, bukan investor. Karena kami khawatir kalau investor, rumah kita akan sepi, ruko akan sepi. Justru kita mau running langsung, sehingga dengan adanya penghuni, baru ruko nanti akan dibangun. Nah, begitu Pak. Baik. Nah, artinya kalau tadi sudah dijelaskan Pak Daniel, kapan ruko itu sepertinya akan diinfokan lebih lanjut karena sekali lagi kita akan mengutamakan fokus utama kita yaitu untuk rumah hunian terlebih dahulu ya Pak Daniel ya. Betul Pak. Baik. Nanti akan kalau kita mau launching ruko kita akan informasikan lagi kepada Bapak Ibu semua yang ikut bergabung pada pagi hari ini. Ini pertanyaan yang keenam, pertanyaan berikutnya. Sekali lagi ini pertanyaan juga sangat menarik Pak terkait akses dan lokasi. Nah, ini pertanyaannya begini Pak, berbunyi untuk akses utamanya lewat mana? Apakah lokasi sudah siap atau belum? Nah, ini sekali lagi yang punya The Cemandi karena ada Pak Daniel di sini. Saya akan langsung saja bertanya kepada Pak Daniel. Boleh Pak dibantu jawab Pak untuk akses utamanya lewat mana dan lokasinya sudah siap atau belum? Jadi tadi sebelumnya Ibu Misha sudah menjelaskan dengan cukup jelas, tapi perlu saya jelaskan lagi bahwa akses utama kita melewati Jalan Kalanganyar. Dan saat ini di lokasi kita sedang proses urup. Yang pasti ya nanti pada saat NUP lokasi pasti sudah siap. Sehingga pada saat NUP berapapun yang masuk kita akan sudah mulai bangun perumahan itu. Itu sebagai bentuk komitmen dari Cusco Land tadi Cusco ya Pak? Land, iya. Jadi itu luar biasa bahwa yang pasti pada saat pemilihan unit nanti sudah dipastikan lokasi siap untuk segera dibangun. Oke, terima kasih Pak Daniel. Ini masih tersisa 2 pertanyaan Bapak Ibu ya. Saya sebelumnya juga mau meminta maaf kalau tidak bisa menyebutkan semua pertanyaan karena banyak sekali yang sudah masuk di kita. Ini lebih dari 20 pertanyaan. Ini saya menyampaikan pertanyaan yang ke-7 kepada Pak Edmund Pak. Lagi-lagi ke Pak Edmund ini. Kalau melihat Pak Edmund ini sepertinya memang melihat uang ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa kalau tanya-tanya komisi berarti langsung aja cari kontaknya Pak Edmund nanti. Oke. Promo apa saja
kemudian cara bayarnya bagaimana, dan juga sekali lagi cicilannya berapa. Ini pertanyaan yang sekali lagi ditanyakan oleh rekan-rekan agent yang sudah bergabung, Pak Edmund. Promonya apa, cara bayarnya bagaimana, dan juga cicilannya berapa. Oke. Untuk promonya, harga perdana khusus untuk saat pemilihan unit itu 398 juta. Oke. Itu dengan cara bayar cash dan sudah include PPN. Oke. Sudah include BPHTB untuk free-nya ya. Ya. Free BPHTB, AJB, tandon terus pompa air, terus dan ada subsidi promo uang muka tadi 5%. Jadi customer hanya perlu bayar cuma 5% doang. Oke. DP 2 juta doang, ya, dicicil selama 6 kali langsung bisa akad. Nah, perkiraan kira-kira nanti KPR-nya gimana sih? Berarti untuk suami istri selama gajinya UMR berarti sekitar pendapatan 8 juta, itu sudah bisa beli rumah nih di Temandi. Oke. Jadi segmennya sudah jelas banget nih. Oke. Begitu. Sekarang karena daripada kita juga ngekos lama-lama begitu ya Pak. Benar. Saya setuju ini sama Pak Edmund kali ini Pak. Soalnya saya anak kos, sepertinya saya akan memilih Cemandi Pak. Apalagi kan ke depan juga bakal jadi new CBD-nya nih di Cemandi ini. Betul sekali. Nah, jadi Bapak Ibu itu tadi ya untuk promonya free AJB, free BBHTB, free tandon dan pompa, serta cara bayarnya yaitu senilai 2 jutaan selama 6 kali ya Pak Edmund ya. Dan satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri acara ini, saya akan mengajukan pertanyaannya kembali kepada Bapak Daniel nih Pak. Kira-kira bank apa saja yang sudah bekerja sama dengan Goskoland? Ini pertanyaan yang sangat menarik karena mau tidak mau proses jual beli juga harus ada rekanan yang bekerja sama Pak. Kira-kira dengan bank apa saja Pak Daniel ini Pak? Jadi yang pastinya kita sekarang sedang proses untuk bank ya. Jadi ada Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, BSI. BSI ini sebetulnya dulunya masing-masing bank ada syariahnya. Tapi kurang lebih sebulan yang lalu sudah digabung semua menjadi Bank Syariah Indonesia. Kemudian Bank BRI dan juga Bank BTN. Dan juga ada beberapa bank lain yang sedang diproses ya. Jadi harapan kami nanti pada saat NUP bulan April ini sudah clear semua. Baik. Jadi aman ya Pak, kalau perkara kerjasama bank pasti Goskoland komitmen Pasti untuk aman, membantu iya. proses kerjasama bank untuk seluruh user-user nantinya ya. Baik, itu tadi Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent yang sudah bergabung, sudah terdapat 8 pertanyaan yang sudah saya jelaskan dengan mudah-mudahan dengan jelas, dan Bapak Ibu nanti kalau misalkan memang ingin mengetahui lebih detail nanti juga bisa menghubungi kepada masing-masing lead yang sudah bekerja sama juga dengan Goskoland. Kita segera siap jual habis ini The Cemandi. Nah, sekali lagi sebelum saya menutup, boleh kiranya dalam acara Pra-PK online ini saya akan mengajak seluruh rekan-rekan lead dan juga agent, serta saya akan kembali mengundang Ibu Michelle dan juga Bapak Luki untuk bisa berhadir di sebelah kanan dan juga kiri saya. Oke. Oh, baik. Karena kita akan melakukan sesi foto, dan sebelumnya saya boleh minta kalau kita jual The Cemandi kita jawab semuanya sold out gitu ya Bapak ya. Baik. Karena mendekati penutupan acara ini memang sebetulnya rekan-rekan kok cepet banget sih begitu Pak. Tapi tidak masalah, nanti akan ada acara berikutnya yang akan Goskoland hadirkan. Oke. Kalau saya menyebut The Cemandi kita semua jawab sold out begitu ya Pak? Oke, 1, 2, 3. The Cemandi sold out. Boleh sekali lagi Pak? The Cemandi sold out. 1 kali lagi. The Cemandi sold out. Terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Saya Dodi Aditya selaku pembawa acara, saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Daniel, kepada Bapak Andi, Pak Edmund, kepada Bapak Luki dan juga Ibu Michelle yang sudah menjelaskan dengan jelas kepada seluruh rekan-rekan yang bergabung. Saya Dodi Aditya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang. Sampai berjumpa di acara The Cemandi berikutnya. The Cemandi persembahan dari Goskoland.